Rockefeller Sayers dalam bukunya Modern Banking, uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat pembayaran utang. Sedangkan menurut Acevedo dalam bukunya The Field of Money, uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan umum sebagai alat penukar. Kesimpulan dari dua tokoh tersebut adalah uang bisa dipergunakan sebagai alat pembayaran utang dan uang pun juga bisa dipergunakan sebagai alat penukar. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya, begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Menurut tokoh James Keynes, ada 3 alasan mengapa orang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang. Alasan-alasan tersebut dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, transaction motive, artinya motif yang menunjukkan penggunaan uang sebagai alat penukar untuk transaksi-transaksi yang biasa. Yang kedua, precautionary motive, artinya motif yang ditunjukkan pada kebutuhan untuk keadaan darurat saat tidak dapat diperhitungkan. Yang ketiga, spekulatif motif, artinya motif yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan karena mengetahui dengan lebih baik apa yang terjadi dalam masa depan. Pasal 1A dan B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang kegiatan utamanya di bidang keuangan menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sedangkan bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan kredit dan jasa-jasa kepada masyarakat dalam lalu lintas peredaran dan pembayaran uang. Jadi kesimpulannya adalah lembaga keuangan dan bank memiliki peranan penting dalam menstabilkan nilai rupiah serta pembayaran dan peredaran uang. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil.
Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga jika BI Rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Saya Rita Silvi dari kelompok 12 mau bertanya, menurut kelompok Anda atau menurut Anda sendiri, apa keterkaitannya antara uang dengan perbankan? Itu saja, terima kasih. Uang dan bank memiliki keterkaitan, yaitu uang dihasilkan oleh bank, sedangkan bank adalah badan yang mengeluarkan uang.
salah satunya Bank Indonesia. Jadi, kalau tidak ada uang, maka tidak ada bank, dan sebaliknya. Nama saya Ki Mukti Subiantama, saya dari Kompak Bank, dan saya ingin bertanya, bagaimana siklus perputaran uang tersebut di dalam bank? Siklus perputaran uang dalam perbankan. Yang pertama, Bank Indonesia. Bank Indonesia mencetak uang baru dan mendistribusikan uang. Yang kedua, Kantor Bank Indonesia. Kantor Bank Indonesia bagian pusat maupun kantor daerah. Yang ketiga, Bank Umum. Bank Umum menerima uang dari Bank Indonesia dan melayani masyarakat akan uang tunainya. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat mengambil uang dari bank dan menggunakannya serta menyetorkan kelebihan akan uang tunainya kepada bank. Yang kelima, perbankan. Perbankan menerima setoran dari masyarakat dan menyetorkan kembali ke Bank Indonesia. Yang keenam, Bank Indonesia. Bank Indonesia memusnahkan uang dan mendistribusikan uang baru. Perkenalkan, nama saya Safitri Nuridayati dari kelompok 4. Bagaimana sistem bank syariah? Terima kasih. Sistem bank syariah adalah sistem yang menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi atau penyaluran dari nasabah pemilik dana dengan nasabah yang membutuhkan dana. Adanya kelebihan dari bank syariah adalah yang pertama, adanya sistem bagi hasil. Yang kedua, tidak adanya bunga. Yang ketiga, adanya keikatan emosional keagamaan.